지금 뭐 하는 거지? 인간답게 살라고 튀는 거잖아. 뭐라고요? 날 멈춰먹으면서 이걸 이따가 이 족같은 새끼들! 이런 씹새끼가. Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Ada yang menarik nih, kalian bisa banget sawer Mimin di fitur Super Thanks. Begini caranya, nanti bagi yang udah sawer dan komen, bakal Mimin masukin di video berikutnya. Pokoknya komen opo ae sik penting gayeng ya lur. Terima kasih Celengers. Oke, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Project Wolf Hunting yang dirilis pada tahun 2022. Film ini berpusat pada sebuah kapal yang membawa para tahanan menuju Korea. Akan tetapi keadaan justru berujung petaka bagi semua penumpangnya. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Film dibuka memperlihatkan para narapidana Korea yang akan dikirim pulang dari Filipina. Namun tiba-tiba saja ada satu pria yang mana korban dari salah satu penjahat itu melakukan bom bunuh diri. Karena hal ini, para narapidana dipulangkan dengan kapal kargo internasional. Belajar dari sebelumnya, pelabuhan lebih sepi sehingga sekalipun ada kejadian buruk tak terduga, tidak akan memakan banyak korban seperti di bandara. Terlihat tim khusus kepolisian dan narapidana sudah berkumpul di pelabuhan. Saat kepala tim bernama Seok-woo mengabsen narapidana, ada satu narapidana Jung-do yang bersikap kurang ajar. Tak lama kemudian mereka kedatangan tim medis baru, kemudian naik ke kapal. Sepanjang pelayaran, kapal ini dipantau dan diawasi tim pusat. 난 중특단 팀장이다. 필리핀발 범죄자 보정선 프론티어 타이탄호에. Para tahanan tampak dimasukkan dalam ruang tahanan. Seok-woo membacakan dakwaan masing-masing, kemudian memastikan borgol mereka terkunci rapat. Karena tidak ada CCTV, Seok-woo memerintahkan anggotanya mengawasi para napi. Jangan sampai para bandit kejahatan bisa lolos dan membuat kerusuhan. Setelah semuanya siap dan mendapat persetujuan dari pusat, kapal mereka berangkat menuju Korea. 네, 관제센터에서 허가 떨어지는 대로 출항하겠습니다. All station standby. Di dalam kapal ada seorang dokter dan satu perawatnya. Namun dari gerak-geriknya, dokter terlihat mencurigakan seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Singkat cerita, dokter itu melihat-lihat denah kapal dan kemudian menyelinap ke sebuah ruangan di dekat ruang mesin di saat bersamaan anak buah Jung-do diam-diam membuka kunci ruang tahanan. Sesampainya dokter di sana, ia disuruh menyuntikkan serum pada makhluk aneh yang sedang terbaring koma. Meski ketakutan melihat makhluk yang disebut Alpha itu, dokter berhasil melakukan tugasnya. Dari kejauhan, tim pusat memastikan kapal berlayar dengan aman, termasuk juga memeriksa muatan kapal dan memastikan tidak ada bahan yang mudah terbakar. Dalam waktu 7 menit, kapal akan memasuki perbatasan Titano. Terlihat para polisi asik bercerita selama mengawasi tahanan. Namun, Jung-do diam-diam sedang menghitung situasi. Dan ternyata ia memuntahkan pin besi dari mulutnya. Dengan cekatan, Jung-do berhasil membuka borgol dengan pin besi itu. Kemudian ia pun melemparkan pin pada temannya yang lainnya. Sementara Jung-do membantu teman-temannya, anak buah Jung-do bersama penyusup lain sudah berhasil mengambil senjata. Namun mereka bertemu dengan polisi, sehingga tidak tanggung-tanggung terjadilah pembantaian yang sadis. Polisi-polisi yang menjadi korban kemudian dibawa ke ruang pendingin. Tidak berhenti sampai di situ saja, para penyusup ini menghabisi nahkoda kapal dan juga memutus komunikasi sehingga tim pusat tidak lagi bisa mengontrol kapal.
Melihat sinyal kapal yang hilang, tim pusat mulai cemas dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Karena kecerobohan teman Jung-do, polisi yang tersisa menyadari ada yang mencurigakan dari ruang tahanan. Melihat polisi memeriksanya, Jung-do langsung menghabisi polisi dengan cara yang sangat brutal. Sementara itu, polisi wanita bernama Dayon melihat gelagat mencurigakan dari dokter. Namun, rekan polisi menyuruhnya tidak terlalu ambil pusing. Ketika Dayon bertanya mengapa internet dan protofon mati, dokter melihat salah satu penyusup sedang memutus sinyal komunikasi. Setelah urusan polisi bisa diatasi, penyusup membebaskan semua tahanan dan mengambil alih kapal. Para tahanan bisa berjalan dengan bebas, termasuk tahanan bernama Doil yang sangat pendiam. Namun, Jung-do dan Doil tampaknya tidak akrab. 지금 뭐 하는 거지? 인간답게 살라고 튀는 거잖아. Kembali lagi pada penyusup yang ketahuan. Mereka akhirnya terlibat adu tembak dengan polisi di ruang nahkoda. Penyusup menyandra satu anggota kepolisian lalu menyuruh sisanya menjatuhkan senjata dan keluar dari persembunyian. Namun situasi berbalik hingga akhirnya penyusup itu tertembak. Seisi kapal sudah benar-benar kacau kecuali perawat yang belum menyadari ada bahaya menyelimuti kapal. Jung-do semakin beringas membunuh siapa saja yang bukan berada di kubunya. Ia memperlihatkan pada tahanan lain jiwa psikopatnya. Sementara itu, Seok-woo dan Dayon akhirnya menemukan anggotanya yang lain. Saat menyadari semua komunikasi sudah terputus, Dayon ingat jika ruang mesin bisa terhubung dengan Korea. 한국으로 연락할 수 있다고 했어요. Mereka pun mendatangi ruang mesin. Namun di sana sudah ada Jung-do dan tahanan lainnya. Jung-do tidak ada takut-takutnya meskipun polisi menodongkan pistol padanya. Kini keadaan semakin runyam, para tahanan bertarung langsung dengan polisi yang tersisa. Tapi di tengah kekacauan itu, tiba-tiba saja Alpha terbangun dan mengejutkan banyak orang. Alpha menampakkan dirinya dan membantai semua sendirian. Mau pukulan ataupun tembakan tidak ada yang mempan karena tubuhnya sangatlah kebal. Semua tinggal menunggu giliran saja untuk menjadi korban Alpha selanjutnya. Masih belum mau kalah, Jung-do mengambil senapannya dan menembaki Alpha. Tapi justru ini Jung-do yang berujung mati tragis. Kemudian terlihat orang-orang yang tersisa berlari menjauhi Alpha. Doil berhasil menendangnya dan pintu pun menutup, sehingga mereka bisa lepas dari serangan Alpha. Sementara itu, tim pusat berhasil mendapat foto terkini dari kapal yang ditumpangi tahanan. Pak Kepala melihat bercak-bercak darah dari foto tersebut. Ia merasa sangat marah karena polisi tidak bisa melakukan tugasnya. 뭐라고요? 날 멈춰먹으면서 이걸 이 땅에 이 족같은 새끼들! Tapi ternyata secara tak terduga, Pak Kepala lah yang membuat Alpha ikut berada di kapal. Salah satu temannya bernama Pio yang mempunyai tanda di dada menyuruhnya bertanggung jawab atas kejadian ini. 개소리 그만하고 가서 알파 내 눈앞에 데려와. Kembali ke kapal. Saat perawat melihat Sekoci diturunkan, tiba-tiba saja Alpha menarik lehernya. Dokter yang menyaksikan itu berlari secepat-cepatnya. Karena sangat ketakutan, dokter akhirnya jujur jika ia menyuntikkan serum sesuai perintah. Ia tidak tahu menahu tentang sosok Alpha yang sekarang memangsa siapa saja. 제가 그 방에 거기 직원들이 있거든요. 그 사람들이 다 할 겁니다. Alpha kembali beraksi. Darah-darah mengalir seperti air. Di tempat Alpha semula, Dayon menemukan informasi asal-usul Alpha sebenarnya. Namanya adalah Kim Wang-yu yang lahir pada tahun 1911. Ia menjadi tentara Jepang dan dipenjara pada 1943. Ternyata Alpha menjadi manusia percobaan Jepang yang tidak terkalahkan.
Namun sebagai subjek percobaan, Alpa melakukan kekerasan tanpa pandang bulu, bahkan menghabisi tim medisnya sendiri. Beberapa saat kemudian, bantuan helikopter akhirnya tiba. Pak Kepala bersama timnya melihat-lihat kapal yang sudah lebih mirip seperti neraka. Ada satu tahanan yang masih selamat dan meminta perlindungan dari kejaran Alpa. Namun Pak Kepala malah menembaknya. Tak hanya itu, Pak Kepala juga membunuh Dayon. Melihat itu, Doil maju dan berhadapan langsung dengan Pak Kepala. Dan ternyata dua-duanya mempunyai tanda yang sama di dada mereka. Usut punya usut, Doil mempunyai kekuatan seperti Alpa. Dulu ia menjadi bahan eksperimen namun gagal. Kemalangan Doil tidak hanya itu saja. Ia dan para korban lain malah dijadikan makanan babi. Tapi untungnya saja Doil berhasil melarikan diri. Ia pun melakukan kejahatan agar bisa naik ke kapal ini dan membalas dendam pada Pak Kepala yang sudah membunuh keluarganya. Di saat bersamaan, Alpa tiba-tiba saja datang dan membantai pasukan Pak Kepala. Dokter buru-buru pergi, tapi pilot helikopter menolak terbang lebih dulu sehingga terlibat adu tembak. Setelah kedatangan Pak Kepala, ia mampu menghadapi Alpa. Tampaknya Pak Kepala lebih kuat sampai-sampai bisa membunuh Alpa. Kini tersisa Pak Kepala dan Doil yang mempunyai kisah masa lalu. Meski Doil sempat kewalahan, ia tidak menyerah sampai akhirnya berhasil mengalahkan Pak Kepala. Setelah kemenangan itu, Doil berenang menuju daratan. Dan ternyata Pak Kepala seorang tawanan Jepang yang sudah hidup lebih dari 1 abad. Pak Kepala juga tidak membunuh anak Doil karena mempunyai tanda di dada, melainkan menjadikannya seorang tahanan. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.